Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Antiani Kalangi dari SDN Heule 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan melakukan observasi coaching supervisi akademik bersama rekan-rekan saya. Di sini saya berlaku sebagai observer, kemudian ada Pak Budi sebagai coach dan Pak Anas sebagai coachee. Pada kesempatan kali ini, kasus yang akan kita bahas adalah siswa yang tidak semangat karena guru hanya menggunakan metode ceramah. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video percakapan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Bapak akan melakukan coaching ya hari ini? Iya betul Bu. Oh iya, sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pada saat coaching, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah yang sudah Bapak siapkan sudah sesuai dengan alur tirta? Dan apakah Bapak sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot? Nanti saya akan melihat serta mendengarkan pada saat Pak Budi meng-coach coachingnya. Dan jangan lupa ya Pak, dalam coaching ini silahkan harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana ada kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif dan harus memaksimalkan potensi coaching. Seperti itu ya Pak, apakah Bapak sudah siap? Siap Ibu. Terima kasih. Kemudian ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa dalam hal ini yang mau Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan aktif Ibu. Oh iya Pak, seperti itu ya. Jadi kompetensi spesifiknya yang akan Bapak kembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot sekaligus mendengarkan secara aktif ya Pak. Oke, dari kompetensi yang tadi kira-kira apa saja indikator ketercapaiannya yang mau Bapak Budi capai? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada saat proses coaching klinik yaitu saya ingin coachee saya dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya Ibu, mungkin itu. Oh iya, baiklah Pak. Dari kompetensi ini dan indikatornya sudah Bapak jelaskan tadi, silahkan sekarang lakukan proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita ngobrol lagi ya Pak, di pasca coach. Seperti itu, silahkan Pak Budi. Baik Bu Lia, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ana. Waalaikumsalam Pak Budi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ana? Alhamdulillah kabar baik Pak Budi, walaupun ya sedikit di hati saya ini saat ini hal yang mengganjal di hati saya Pak Budi. Wah, ada apa nih Pak Ana? Boleh diceritakan kepada saya Pak Ana? Iya, begini ya Pak Budi. Di akhir-akhir ini murid-murid saya di kelas 6, kebetulan saya kan sekarang ngajar di kelas 6 ya Pak Budi. Nah, kelihatannya kalau saya perhatikan di dalam mengikuti pembelajaran tuh murid-murid saya itu seperti kurang bersemangat begitu. Pelajaran sedang berlangsung, kelihatan dari tugas-tugasnya yang mereka kerjakan itu
hanya 50% saja di antaranya yang mengerjakan tugas itu. Begitu Pak Budi. Oh begitu. Jadi maksud tujuan Pak Ana ingin berbicara kepada saya untuk apa nih maksudnya Pak Ana? Ya itulah Pak Budi, tujuannya ini saya ingin mendapatkan solusi dari Pak Budi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi bagaimana nih anak-anak saya agar mengikuti pembelajaran yang saya lakukan itu bisa bersemangat, begitu Pak Budi. Oh begitu Pak Ana. Memang sebelumnya ketika pembelajaran berlangsung anak-anaknya seperti apa Pak Ana? Ya kalau saya amati sih, saya melihat anak-anak itu seperti kurang proaktif Pak. Ya mereka ada yang diam, ada juga yang kelihatan malas, kurang bersemangat. Begitu ditanya juga tidak mau menjawab. Intinya mereka itu kayak yang mengabaikan pembelajaran begitu Pak, kayak ya acuh begitulah. Oh begitu ya Pak Ana. Memang pada saat itu Pak Ana melakukan pembelajarannya seperti apa? Oh iya, memang pada saat itu ya saya melakukan pembelajarannya secara mungkin bisa dibilang monoton mungkin ya, karena saya terus terang saja masih sering menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah, dan juga sumber-sumber pembelajaran yang saya gunakan itu hanya sekedar menggunakan buku teks mapel tertentu saja dan pelajaran yang ada di kelas 6 itu Pak. Oh begitu. Jadi ya. tidak Ya. media atau metode pembelajaran yang mungkin mereka anggap bisa membangkitkan semangat belajar mereka itu Pak. Iya. Berarti siswanya kurang begitu aktif ya Pak Ana ya? Iya begitulah Pak. Ya. Nah kalau saya beri rentang nilai 1 itu kurang dan 10 itu baik, dalam hal keaktifan kelas murid Pak Ana itu ada pada rentang nilai berapa nih Pak Ana? Oh iya, kalau misalkan rentang level proaktif pembelajarannya gitu ya, Ya. mungkin kalau di saat ini mereka di level 6 Pak. Karena tadi bakat siswa dan minat siswa juga berbeda-beda. Ada juga Pak yang di level 7-nya juga mungkin ada Pak. Oh iya. Berarti berbeda-beda ya dalam satu kelasnya ya Pak Ana ya? Ya begitu Pak Budi. Ya. Nah kemudian harapannya Pak Ana untuk keaktifan murid Pak Ana di kelas, harapannya ada di posisi berapa tuh Pak? Ya kalau harapan maksimal sih pengennya 10 sih Pak Budi biar semuanya baik. Luar biasa Pak Ana, luar biasa. Iya, pengennya semuanya baik Pak, biar semuanya walaupun mereka itu ya tidak sama ya gitu minat dan bakatnya gitu, tapi dari hasil maksimalnya sih pengennya sampai 10 semua begitu Pak Budi. Iya. Sudah luar biasa semuanya juga ya, menurut saya sudah luar biasa keaktifannya. Nah agar murid Pak Ana itu keaktifan di kelasnya bersemangat, itu ada pada level 9, 10, kira-kira apa nih Pak Ana yang akan Pak Ana lakukan dalam pembelajaran? Oh iya. Kira-kira mungkin supaya mereka bersemangat dalam belajar dan ya harapannya walaupun tidak maksimal sampai ke level 10 juga ya di level 9 lah gitu ya Pak ya. Nah saya langkah-langkahnya mungkin saya akan coba lakukan. Pertama saya akan membuat atau merancang pembelajaran yang mengasihkan bagi anak-anak saya juga. Dan saya akan mencari sumber-sumber pelajaran yang menyenangkan dan banyak sumber-sumber lagi dari internet misalkan, atau mungkin saya akan mencoba melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat saya di sekolah untuk mencari tahu lagi bagaimana caranya
memberikan atau melakukan pembelajaran yang menurut murid-murid saya dianggap menyenangkan, yang bikin mereka bersemangat, yang bisa bikin mereka itu fokus dalam belajar. Dan mungkin saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran juga yang ada di sekolah supaya mereka mau belajar di kelas dengan fokus dan semangat. Mungkin begitu Pak Budi ya. Iya, betul sekali Pak Ana. Karena sekarang sumber belajar itu banyak ya Pak Ana yang menumbuhkan keaktifan anak. Misalkan sumber yang seperti Pak Ana yang tadi disebutkan. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Ana lakukan? Ya, mungkin di salah satunya adalah misalkan di sebelum belajar bisa kita menggunakan ice breaking dulu, mungkin begitu ya Pak Budi ya. Ya, betul, supaya Pak, mereka betul. semangat belajarnya, dan mungkin ketika mereka memiliki masalah di rumah atau masalah apalah gitu, misalkan bisa melupakan masalahnya dan bisa membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Atau mungkin juga dengan permainan-permainan yang menggunakan sumber-sumber dari video-video pembelajaran. Mungkin juga kita bisa memberikan mereka mencarinya di YouTube atau media online lainnya. Begitulah mungkin Pak Budi. Ya, betul sekali ya. Banyak sekali sekarang itu sumber yang ada di internet. Tapi juga kolaborasi dengan teman juga sudah bagus ya Pak Ana. Nah, kira-kira kapan tuh Pak Ana akan melaksanakan kolaborasi dengan teman, mencari sumber, dan mulai dilakukannya kapan Pak Ana? Ya, insya Allah sih secepatnya Pak Budi, supaya nanti saya bisa memulai pembelajaran di kemudian hari itu dengan cepat, dengan mereka itu tidak lagi malas-malasan di dalam kelas. Nah, begitu Pak Budi. Ya, bagus Pak Ana. Berarti secepatnya akan segera diterapkan. Boleh Ya, nih ditunggu Pak Ana kabar selanjutnya. Kira-kira kelanjutannya seperti apa gitu ya. Semoga nanti dengan percakapan kita pada kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Ana tadi sampaikan. Iya, amin Pak Budi. Nah, kira-kira refleksi apa nih Pak Ana yang bisa diambil Pak Ana pada percakapan kita kali ini Pak Ana? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Budi atas saran-sarannya dari kegiatan percakapan kita hari ini. Saya bisa menemukan solusi bahwa untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan itu agar anak-anak harus bangkit lagi semangat belajarnya dengan menyusun pembelajaran yang lebih asik, dan juga bisa mencari sumber-sumber belajar lain, tidak hanya di buku teks saja, dan mungkin harus bisa mencari di sumber-sumber lain. Itu Pak Budi. Ya, oke Pak Ana. Semoga Pak Ana tetap semangat untuk mencari sumber-sumber belajar sehingga murid-murid di kelas menjadi tetap aktif ketika sedang belajar. Semangat Pak Ana, semangat. Oke, siap, semangat Pak Budi. Terima kasih atas acaranya. Sama-sama Pak Ana, sama-sama. Ya. Baiklah Pak Budi, gimana proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, coaching tadi berjalan dengan sangat lancar sekali. Alhamdulillah. Apakah sudah didapatkan keterkaitan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh coach? Sudah Ibu, tadi coach sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang ditemui di kelasnya. Alhamdulillah, luar biasa Pak Budi. Tadi yang seperti saya amati juga proses coaching kali ini sudah berjalan dengan baik. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya ya. Dan coach juga secara natural mengeluarkan masalahnya yang terjadi di sekolahnya.
Kemudian Pak Budi juga menanyakan rencana aksi yang mau dilaksanakan ke depannya oleh Koci. Koci juga merencanakan apa yang akan beliau laksanakan di kelas. Mungkin perbincangan kali ini alhamdulillah ya masalahnya terselesaikan. Terima kasih Pak Budi, tadi indikatornya sudah tercapai, terus proses coachingnya juga sangat luar biasa, hebat sekali, alhamdulillah ya. Semoga proses coaching berikutnya berjalan lebih baik lagi. Nah, dari proses coaching yang telah kita laksanakan tadi, kira-kira untuk coaching berikutnya, indikator ketercapaian apa nih yang dari kompetensi dalam coaching yang mau direalisasikan di coaching berikutnya? Saya ingin mendalami lagi dan memahami lagi terkait alur tirta itu Ibu, dan untuk menghadirkan kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin memperbaiki lagi ke depannya. Saya akan banyak berlatih agar coaching selanjutnya berjalan lebih lancar. Oke, baiklah Pak Budi. Alhamdulillah ya sudah tidak ada lagi permasalahan untuk Pak Ana sebagai coach, sudah dapat solusinya. Terima kasih Pak Budi dan terima kasih juga Pak Ana, di coaching kita kali ini luar biasa. Semangat selalu untuk kita semua. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.